Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan pembelajaran IPS tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, melakukan pengamatan peta dan gambar peserta didik dapat menganalisis kondisi alam negara Jepang. Yang kedua, melalui pengamatan peta dan gambar peserta didik dapat menganalisis kondisi alam negara Amerika Serikat. Yang ketiga, melalui pengamatan peta dan gambar peserta didik dapat menganalisis kondisi alam negara Inggris. Yang keempat, melalui pengamatan peta dan gambar peserta didik dapat menganalisis kondisi alam negara Australia. Yang kelima, melalui pengamatan peta dan gambar peserta didik dapat menganalisis kondisi alam negara Mesir. Yang pertama yaitu negara Jepang. Apa yang kalian ketahui tentang Jepang? Ya, negara ini merupakan salah satu negara industri yang produknya merambah ke berbagai belahan dunia. Setiap hari kita pasti melihat kendaraan bermotor produksi Jepang lalu lalang di jalanan kita sampai ke pelosok negeri. Ini adalah nama-nama kendaraan Jepang yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah peta Jepang, silahkan dilihat peta Jepang. Jepang terletak di 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 180 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dan sebelah barat berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Jepang beriklim sedang. Jadi Jepang itu karena iklim sedang mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Kondisi geologi Jepang terletak di Ring of Fire atau cincin api. Makanya karena berada di cincin api ini, Jepang mempunyai banyak gunung. Ada 192 gunung api. Tapi karena terletak di Ring of Fire ini, jadi sering terjadi gempa bumi di Jepang. Hampir setiap hari terjadi gempa di Jepang. Flora fauna Jepang, ada pohon mapel, pohon beech, rusa shika, kera Jepang. Kondisi penduduk Jepang yaitu ada piramida konstruktif. Jadi penduduk mudanya itu lebih sedikit dari penduduk tua. Memang pertumbuhan penduduk di sana sedikit, sementara angka kematiannya juga sedikit. Jadi karena tidak ada yang mau menikah di sana, makanya pertumbuhan penduduknya sedikit. Di Jepang suka bekerja keras, jadi mengabaikan untuk membuat anak. Amerika Serikat yang kedua. Apa yang kalian ketahui tentang negara Amerika Serikat? Ya, di sana terkenal dengan Hollywood, dengan berbagai filmnya yang sering kalian lihat. Biasanya itu adalah dari Amerika Serikat. Nah, ini peta Amerika Serikat. Amerika Serikat terletak pada 24 derajat 33 lintang utara sampai 70 derajat 23 lintang utara dan 172 derajat 27 bujur timur sampai 66 derajat 51 bujur barat. Sebelah utara berbatasan dengan Kanada, sebelah selatan dengan Meksiko, Teluk Meksiko dan Kuba. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Amerika Serikat yaitu iklimnya iklim kontinental, iklim sedang, iklim Mediterranean, iklim subtropik dan iklim dingin. Makanya di sana ada yang sangat dingin, ada yang sedang, ada yang dingin, ada yang sangat panas. Jadi karena iklimnya berbeda. Kondisi geologi. Di Amerika kaya akan bahan tambang yang paling banyak yaitu batu bara. Karena di sana Amerika Serikat mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara di dunia. Flora fauna ada prairie, redwolf, dan armadillo,
oposum. Kondisi penduduknya sama dengan Jepang, piramida konstruktif tapi tidak separah Jepang. Jadi di sini penduduk mudanya banyak ya, tapi lebih banyak kan penduduk yang usia dewasa. Inggris, apa yang kalian ketahui tentang Inggris? Ya, di sana di Inggris ini merupakan negara dengan monarki atau negara kerajaan lah. Ini yang kalian ketahui, biasanya kalian lihat di TV-TV pernikahan putra mahkota. Nah, Inggris terletak di 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Atlantik, selatan Selat English Channel, timur Laut Utara, dan barat Irlandia dan Samudra Arktik. Inggris, iklim di Inggris yaitu iklim sedang dan iklim laut. Jadi tetap ada 4 musim seperti Jepang tadi. Inggris juga sama, panas, dingin, laut. Geologi di Inggris itu sumber dayanya banyak, terdapat minyak bumi dan gas. Dan yang memasuk kebutuhan energi selama abad 20 ini adalah Inggris. Sumber minyak bumi dan gasnya itu. Flora faunanya ada hutan pit, gorse, rusa, Raja Wali Emas Skotlandia. Kondisi penduduknya hampir sama dengan Jepang dan Amerika Serikat, tapi di sini pertumbuhan penduduknya naik, yaitu usia yang muda juga banyak tapi tidak sebanyak usia dewasa. Jadi piramida konstruktif. Australia, apa yang kalian ketahui tentang Australia? Ya, Australia terkenal dengan suku aborigin dan senjatanya yaitu bumerang. Kita tidak membahas tentang itu karena kemarin sudah kita bahas ya letak-letak Australia, dan juga terkenal dengan kanguru. Australia beriklim lah, ini adalah iklim dari Australia. Jadi banyak ada tropis, gurun, stepa kering, gurun sejuk, panas terik, dan panas. Itu adalah iklim dari Australia. Dilihat dari petanya itu kelihatan. Nah, geologi dari Australia yaitu memiliki banyak sumber daya. Yang paling banyak yaitu batu bara hitam. Dan ini Australia memiliki peringkat kelima dunia, yaitu setelah Amerika Serikat. Flora fauna Australia itu ada hutan akasia, hutan eucalyptus, kanguru, koala. Kondisi penduduknya yaitu seperti ini. Jadi banyak di sana, yaitu di Australia itu penduduknya ada suku aborigin dan suku yang lainnya juga. Yang kelima yaitu Mesir. Apa yang kalian ketahui tentang Mesir? Ya, pasti kalian akan membahas tentang piramida dan Sphinx. Memang Mesir terkenal dengan piramida dan Sphinx. Nah, ini Mesir terletak pada 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Mediterania, timur berbatasan dengan Laut Merah, barat berbatasan dengan Libya, selatan dengan Sudan. Mesir beriklimnya yaitu iklim subtropis dan gurun. Makanya di sana musimnya cuma ada 2, yaitu musim panas dan juga musim dingin. Geologi Mesir, sumber daya alam yang banyak berupa minyak dan gas, serta di mesin gurunnya menyediakan pasokan garam yang berlimpah. Flora dan faunanya yaitu ada herik Mesir, burung unta. Kondisi penduduknya, penduduk Mesir dibedakan menjadi 3, yaitu orang Nubian, orang Hamid, dan orang Arab. Nah, anak-anak, ini ada tugas yang kedua.
Jadi ini tetap dikumpulkan di Google Classroom pada tugas yang kedua. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.